Halo pecinta film zombie. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu film yang sangat minimalis. Karena dengan mengangkat genre horror action, film berjudul It Stand the Chance Red yang rilis pada tahun 2016 ini hanya memiliki plot yang berfokus pada satu aktor saja. Jadi film yang dibintangi oleh Brittany Allen ini menceritakan perjuangan seorang wanita untuk melepaskan diri dari satu zombie pria yang mengejarnya tanpa kenal lelah. Lalu, berhasilkah dia lolos dari kejaran sang zombie? Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan keadaan kota Las Vegas yang baru mengalami kehancuran akibat wabah zombie. Lalu scene beralih pada dua orang pasangan muda bernama Molly dan Nick yang sedang berkendara keluar kota penuh zombie itu dan melintasi gurun Nevada menuju sebuah bandara kecil. Jadi ceritanya Nick ini adalah seorang gangster gangs, sementara Molly adalah stripper. Di tengah perjalanan, Molly tiba-tiba merasa mual sehingga meminta Nick untuk segera menghentikan mobilnya. Namun sayang, ketika akan melanjutkan perjalanan, ternyata mobil mereka amblas. Dan karena tidak ada benda yang bisa digunakan untuk menopang mobil tersebut, lantas Nick memutuskan untuk meminta bantuan rekannya yang juga dalam perjalanan dengan tujuan yang sama. Tapi, sinyal yang kurang bagus menyebabkan teleponnya terputus. Tidak lama kemudian dari kejauhan terlihat seorang yang berjalan ke arah mereka. Manakala Nick menyadari bahwa yang datang adalah zombie, sontak dia segera mengambil pistolnya dan menembak zombie tersebut hingga tumbang. Namun, tidak lama kemudian zombie itu pun bangkit kembali dan berusaha menyerang mereka. Karena peluru yang habis, maka mereka berlindung di dalam mobil. Parahnya, ternyata handphone Nick tadi terjatuh saat dia mengambil pistol. Sehingga terpaksa mereka hanya bisa menunggu hingga malam pun tiba. Benar saja, saat mereka sedang asik berdebat tentang siapa saja yang salah, zombie tersebut tiba-tiba lenyap. Setelah memastikan keadaan keliling sudah aman, mereka berdua memutuskan keluar untuk mencari handphone Nick tadi. Tatkala Molly menemukan handphone tersebut, dari kegelapan malam sang zombie muncul kembali dan menghabisi Nick. Molly yang tidak dapat berbuat apa-apa segera mengemasi barang-barangnya, lalu untuk kedua kalinya zombie menghilang dan untuk kedua kalinya pula Mimin kaget dengan kemunculan si zombie yang secara tiba-tiba. Untung saja Molly berhasil menyelamatkan diri dan kabur dari tempat tersebut. Keesokan harinya, dengan bermodalkan GPS yang ada di handphone, Molly melanjutkan perjalanannya. Dia juga menghitung perbekalan yang dibawanya. Karena tentunya melewati padang gurun memerlukan persediaan air yang banyak. Pada malam harinya, dari kegelapan, si zombie tadi muncul dan menyerangnya, sehingga dia terpaksa mencari tempat perlindungan yang lebih tinggi. Esok harinya, saat terbangun, Molly terperanjat melihat sang zombie yang sudah standby menunggunya. Molly yang kehabisan akal terpaksa memancing zombie tersebut menggunakan darahnya. Kebetulan nih gengs, dia sedang datang bulan. Lalu Molly tidak menyia-nyiakan waktu untuk kabur tersebut. Namun, rupanya zombie tadi terus mengikutinya. Akhirnya Molly menemukan sebuah bangunan yang sudah kosong dan berantakan. Baru saja dia beristirahat, ternyata si zombie juga sampai ke tempat itu. Lantas Molly segera bersembunyi di sebuah bathtub. Beruntung bagi Molly, karena sang zombie tidak mengetahui keberadaannya. Sayangnya, ketika dia sudah pergi dari bangunan tadi, si zombie kembali dan menemukannya. Sehingga dia terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan diikuti oleh zombie yang akhirnya dia beri nama Small. Singkat cerita, saat sedang berada di tengah padang gurun, tiba-tiba datanglah badai pasir ke arahnya. Sialnya, saat berusaha menyelamatkan diri dari badai pasir tersebut, Small pun datang dan menyerang Molly. Setelah badai pasir redam, Molly melihat sebuah mobil yang melintas. Lantas dia segera berteriak meminta bantuan. Kedua pria yang di dalam mobil segera menolong Molly dan membawanya ke mobil. Pria yang bernama Ted dan Jason itu pun dengan senang hati mencarikan tas Molly yang tercecer ketika badai pasir sebelumnya. Namun di dalam mobil, Molly melihat foto seorang ayah dan anaknya yang mengenakan topi yang sama dengan Jason.
serta baju tahanan dari wilayah Arizona. Sehingga ketika mereka berdua datang, dia meminta untuk ditinggalkan saja di tempat itu. Tentunya kedua tahanan tersebut tidak mau melepaskannya dan malah memperkosa Molly. Ted yang sedang keenakan tidak menyadari kedatangan Small yang langsung menghabisinya. Sontak saja, Jason yang melihat rekannya dimakan zombie memutuskan segera meninggalkan mereka. Di sisi lain, Molly yang masih shock akhirnya juga melanjutkan perjalanannya dan membiarkan zombie yang secara tidak sengaja telah menyelamatkannya itu terus mengikuti. Ketika sampai pada suatu tempat yang dipenuhi ban bekas, Molly yang kelelahan memutuskan untuk mengikatkan ban tersebut ke leher Small agar dia bisa menyeret barang-barang Molly. Dalam perjalanan tersebut, Molly yang depresi terus mengoceh kepada Small mengenai anaknya yang dititipkan pada saudaranya, karena dia merasa tidak mampu untuk merawat anaknya tersebut. Namun, di sisi lain, dia juga merasakan penyesalan yang mendalam karena tidak bertanggung jawab, sehingga berniat untuk menjemput sang anak. Lantas, beberapa waktu kemudian Molly berubah pikiran untuk mengikat Small pada sebuah batu agar berhenti mengikutinya. Tapi, saat akan meninggalkannya, Molly yang merasa tidak tega memutuskan untuk kembali melepaskan Small dengan syarat zombie itu tidak menggigitnya. Dan dengan sangat mengejutkan, si Small seolah-olah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Molly. Singkat cerita, ketika mencapai jalan raya, Molly melihat konvoi kendaraan militer yang akan melintas. Jadi dia segera memaksa Small untuk bersembunyi. Namun sayang, mobil konvoi terakhir berhenti karena mendapatkan laporan dari konvoi sebelumnya bahwa mereka melihat sesuatu di situ. Setelah merasa berhasil meminta Small untuk diam, Molly pun keluar agar kedua tentara tersebut segera pergi. Manakala Molly berhasil meminta mereka pergi, tiba-tiba Small keluar dari persembunyiannya. Sontak, hal tersebut mengagetkan mereka semua. Awalnya Molly berhasil melindungi Small, tapi sesaat kemudian salah satu tentara tadi menembak kakinya, lalu pergi meninggalkan mereka. Small tidak bisa lagi berjalan. Seketika itu juga menggigit jari Molly, sehingga Molly memutuskan untuk memotongnya menggunakan batu agar infeksinya tidak menyebar. Kemudian, karena sudah terluka dan tak sanggup lagi menyeret Small, akhirnya dengan terpaksa Molly menghabisi sang zombie. Singkat cerita, Molly sampai di bandara yang dituju. Ternyata di tempat itu sudah ada Jimmy yang sedang menyambutnya dengan tembakan. Di bandara tersebut, Jimmy bersama dengan Robbie yang sedang mempersiapkan pesawat, serta beberapa rekannya yang sudah menjadi zombie. Setelah berhasil menyalakan pesawat tersebut, mereka pun pergi ke Meksiko. Sementara itu, Molly memutuskan tinggal untuk mencari anaknya. Manakala Molly telah berhasil menghubungi sang anak yang ternyata masih terkurung di rumah saudaranya, Molly memutuskan untuk segera menjemputnya. Namun, karena kunci mobil yang ternyata berada pada saku salah satu rekan Jimmy yang sudah menjadi zombie, lantas Molly pun memberanikan diri untuk mengambilnya. Dan pencarian pun dimulai. Di situ, Molly harus bertarung melawan beberapa zombie. Pada satu ruangan, Molly hampir saja tewas oleh serangan zombie. Tapi untungnya dia menghabisi zombie tersebut dan menemukan kunci mobil di saku sang zombie. Lalu, dia segera pergi dari tempat itu. Singkat cerita, sesampainya di kota yang seharusnya sudah ditinggalkan, Molly bergegas menuju rumah saudaranya. Di rumah itu, dia menemukan sang saudara yang sudah tewas, namun tidak menemukan keberadaan sang anak. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya Molly menemukan sang anak yang sedang bersembunyi di dalam sebuah tenda. Lalu, film diakhiri dengan para zombie yang berdatangan menyerang mereka berdua. Oke guys, sekian alur cerita film kita hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Film ini sangat seru menurut saya ya gengs. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.